Dot, yang juga dikenal sebagai dummy, sutter, atau pacifier, adalah pengganti puting susu ibu yang biasanya terbuat dari karet atau plastik. Non-nutritive sucking seperti halnya dot sudah lama dikenal dalam sejarah umat manusia. Penggunaannya merupakan usaha orang tua untuk memberikan sesuatu yang dapat menenangkan dan memberikan rasa nyaman untuk bayinya. Dot secara universal seakan menjadi simbol perlengkapan perawatan bayi. Penggunaannya sangat luas di seluruh dunia. Situs-situs penggalian di Italia, Siprus, dan Yunani menunjukkan bahwa dot setidaknya sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Pada awalnya, dot terbuat dari bahan tanah liat, perak, mutiara, tanduk, dan gading, dengan kantung kecil di ujungnya yang berisi air gula atau cairan manis. Bahan karet mulai digunakan di Inggris sejak tahun 1800, dengan disertai botol berisi susu. Dalam bentuk yang modern, dot dibuat sekitar tahun 1900, yang desainnya mendapatkan hak paten di Amerika Serikat, dan lebih dikenal dengan baby comforter. Non-nutritive sucking, ngempeng, atau menghisap tanpa minuman, adalah mekanisme untuk menenteramkan dan menenangkan, yang merupakan fenomena alami pada bayi. Menghisap ibu jari atau jari lainnya bahkan sudah dapat dilihat pada janin sejak usia 12 minggu. Beberapa bayi baru lahir kadang terdapat bekas di ibu jari atau jari lainnya karena diempeng pada waktu masih dalam kandungan. Janin yang biasa mengempeng ibu jari atau jari lainnya di dalam kandungan ternyata setelah lahir juga memiliki kebiasaan yang sama. Penggunaan dot pada awal-awal kehidupan sering dikaitkan dengan keinginan yang tinggi dari bayi untuk selalu menghisap sesuatu. Penggunaan dot dianggap bermanfaat karena akan menenangkan bayi serta memberikan rasa nyaman pada keadaan-keadaan tertentu, seperti keinginan untuk mulai tidur, rasa nyeri pada waktu gigi tumbuh, dipisahkan dari ibunya, menurunkan frekuensi menghisap jari, serta dianggap menurunkan kejadian kematian mendadak. WHO dan UNICEF telah mencanangkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Langkah ke-9 dari 10 langkah tersebut menyebutkan untuk tidak memberikan dot atau empeng kepada bayi. Dot telah nyata merugikan, antara lain 1. Menyebabkan bingung puting dan menyapih dini. Pengenalan dot secara awal dapat menyebabkan teknik menghisap yang salah pada bayi. Bayi mungkin menjadi terbiasa dengan puting buatan dan menolak payudara alami. Akibatnya, bayi kurang sering menyusu pada payudara ibunya karena lebih berselera terhadap dot daripada puting ibunya. Hal itu menyebabkan rangsangan hisapan bayi ke puting berkurang, sehingga produksi ASI akan menurun dan lama-kelamaan akan berhenti memproduksi ASI dan pada akhirnya akan menyebabkan penyapihan secara dini. 2. Infeksi. Penggunaan dot berhubungan dengan meningginya kejadian infeksi pada bayi karena kontaminasi kuman, antara lain timbulnya infeksi telinga, mulut, dan saluran nafas. Otitis media akut adalah salah satu infeksi pada telinga yang paling umum terjadi pada masa kanak-kanak. Resiko terkena otitis media akut akan menurun dengan tingginya frekuensi menyusui. Namun infeksi ini meningkat pada bayi yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas dan yang sering terpapar oleh orang tua perokok. Dot sendiri beresiko menyebabkan infeksi telinga, sebab adanya ketidakseimbangan tekanan antara rongga telinga tengah dan nasofaring, yang akan merusak fungsi tuba eustasius. Aktivitas menyedot yang terjadi ketika bayi mengempeng dengan dot atau empeng akan menarik cairan dari kerongkongan ke saluran tengah telinga. Hal ini menyebabkan telinga bayi lebih mudah terinfeksi bakteri. Dan lagi, bayi bisa sakit akibat terpapar kuman yang mungkin mengkontaminasi dotnya. 3. Maloklusi dan karies gigi. Penggunaan dot yang berkepanjangan mempunyai korelasi kuat dengan timbulnya masalah gigi seperti karies dan maloklusi. Keadaan ini diperberat bila penggunaan dot dilakukan sambil tidur atau night feeding.
Penggunaan dot dapat membuat gigi-giginya tumbuh tidak sesuai, meskipun itu masih gigi susu sekalipun. Tetapi perkembangannya akan menentukan pertumbuhan dan letak susunan gigi permanen di kemudian hari. Makin lama penggunaan dot, akan makin tinggi resiko kerusakan gigi. Demikian juga cairan manis dalam botol dot juga berperan untuk timbulnya kerusakan gigi berupa karies. 4. Mengurangi ikatan bonding dengan anak. Secara naluri, ibu adalah tempat ternyaman bagi bayi. Apabila bayi sakit, gelisah, nyeri, lapar, dan mengantuk, maka yang dicari adalah ibunya. Ikatan itu teramat kuat sebab proses menyusui telah melatih mereka untuk saling memberi dan menerima. Beda halnya jika proses menyusui itu terusik karena kehadiran dot. Ikatan ibu dan bayinya jadi lebih renggang. Dot seolah mengambil cinta bayi dari ibunya. Dot adalah pesaing ibu dalam mendapatkan perhatian bayinya. Beberapa menyebut bahwa Dot adalah selingkuhannya Puting, sebab hadir di antara ibu dan bayi dan seringnya merusak hubungan kedekatan ibu dan bayinya. Sejak kenal Dot, bayi ketergantungan untuk mendapatkan ketenangan dari Dot, dan seperti tidak membutuhkan kenyamanan dari ibunya lagi. 5. Menurunnya daya kemandirian anak. Bayi yang terbiasa dengan Dot akan selalu ada di zona nyaman itu, dan cenderung lemah keinginan untuk menggunakan media selain Dot. Sering kita lihat bahwa bayi yang terbiasa dengan Dot tumbuh menjadi anak yang kurang adaptif dalam perkembangan tahap makan dan minum dibanding anak lain dalam usia yang sama. Artinya, saat anak lain minum dengan gelas, anak yang terbiasa dengan Dot memilih tetap minum dengan botol Dot walau isinya bukan susu. Dan walaupun usianya bahkan telah lebih dari 2 tahun atau melebihi usia penyapihan. Dot telah merampas hak belajar anak untuk berperilaku sesuai usianya. Gagal move on dari Dot, sulit cerai Dot adalah hal yang lazim terjadi. Dan hal itu tentu buruk sebab kita telah memberikan alat stimulasi yang salah, yang justru akan memperlambat kematangan dan kemandiriannya kelak. Telah terbukti bahwa penggunaan Dot dilarang sebab banyaknya kerugian jangka pendek dan jangka panjang.